Ada warga Manggarai di sini. Ada program baru guys dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Agung, yaitu adalah Manggarai Bersolawat ya. Ada warga Manggarai di sini teman-teman. Kalau misalkan yang tawuran itu agamanya di luar agama Islam itu gimana Pak? Disuruh syahadat dulu gitu, asyhadu dulu. Baru-baru ini, Gubernur Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena proyek infrastruktur atau isu banjir, tapi karena dua program yang menimbulkan banyak tanda tanya. Pertama, pembinaan anak-anak bermasalah yang dilakukan di perpustakaan, sebuah pendekatan yang disebut lebih humanis. Kedua, program Manggarai Bersolawat, yang disebut sebagai bagian dari upaya pembinaan moral. Namun, banyak netizen merasa kebijakan ini tidak menyentuh akar persoalan, dan justru menimbulkan gelombang kritik serta sindiran. Berikut komentar-komentar tajam dari warganet yang mempertanyakan arah kebijakan ini. Tahu gak sih kalau pemerintah Jakarta itu sekarang lagi lucu-lucunya ya, mereka mengatasi kenakalan remaja ini, tawuran dan sebagainya macamnya itu dengan memperpanjang jam buka taman dan jam buka perpustakaan. Lu berpikir gak sih Pram dan Sidul ya, kalau alasan mereka tawuran itu bukan karena perpustakaan ditutup, dan yang tawuran-tawuran itu bukan kutu buku, itu tuh anak-anak bandel. Ngerti gak sih apa hubungannya anak-anak bandel yang tawuran dengan perpanjang jam buka taman dan apa tadi perpanjang jam buka perpustakaan? Konyol, nggak nyambung. Lu gengsi banget sih buat ngikutin jejak Gang Dedi. Ada aja konten ini. Ada warga Manggarai di sini. Ada program baru guys dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Agung, yaitu adalah Manggarai Bersolawat ya. Ada warga Manggarai di sini teman-teman. Pertama-tama Pak Pram ya, saya pribadi mengapresiasi usaha Bapak sebagai Gubernur Jakarta ya Pak, atas usaha Bapak untuk mencegah tawuran. Pak Pram, saya setuju Pak, kalau kita tidak boleh hanya asal menyalahkan. Saya setuju Pak. Saya juga setuju dengan usaha Bapak untuk menyatukan masyarakat menjadi satu, duduk bersama, mencari tahu akar permasalahannya itu apa. Saya setuju Pak. Tapi Pak, menurut saya sebagai orang awam Pak, warga Jakarta itu kan tidak hanya beragama Muslim atau Islam ya Pak ya, sedangkan bersolawat itu hanya ada di agama Islam. Nah terus kalau yang bukan beragama Islam itu gimana Pak? Solawat juga apa gimana Pak? Menurut saya bener juga Pak, kalau lagi solawat nggak akan ada tawuran, bener Pak. Tapi setelahnya solawat, ya kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini amit-amit ya Pak, amit-amit banget Pak. Abis solawat, sendalnya hilang, terus tawuran lagi Pak. Ini sapi saya amit-amit Pak, beneran. Cuma yang saya pertanyakan itu tadi Pak, kalau misalkan yang tawuran itu agamanya di luar agama Islam itu gimana Pak? Disuruh syahadat dulu gitu, asyhadu dulu, api bagaimana Pak? Terus kalau saya baca-baca berita nih ya Pak, Bapak juga punya program, Bapak mau punya taman dan perpustakaan sampai malam bahkan 24 jam gitu ya Pak ya. Maaf ya Pak sebelumnya, saya bukannya nggak sopan atau gimana-gimana gitu ya Pak. Tapi menurut saya bukan program Bapak jelek atau program Bapak nggak bagus. Cuman menurut saya pribadi programnya kurang efektif aja sih Pak. Pak menurut saya nih, saya maaf banget Pak ya. Saya yang udah segede gini aja waktu zaman saya sekolah Pak, padahal saya nggak tawuran Pak. Saya aja mager Pak, ke perpustakaan itu mager Pak, apalagi 24 jam. Kalau itu taman dibuka sampai malam bahkan 24 jam, apa yang akan terjadi selanjutnya Pak di taman tersebut? Tapi mungkin Pak, dengan Bapak membuka taman 24 jam, saya yakin Bapak secara tidak langsung ya Pak, Bapak itu membantu para pedagang-pedagang keliling Starling gitu Pak, yang kopi-kopi keliling pakai sepeda itu Pak, untuk berdagang di situ. Jadi kan pedagang Starling itu juga menaikkan omset mereka secara tidak langsung karena mereka berjualan 24 jam. Tapi itu pun kalau pedagang Starlingnya diperbolehkan Pak untuk parkir dan berdagang di situ. Karena biasanya Pak, kalau saya lagi ke Jakarta gitu ya Pak, saya jajan pinggir jalan, itu Satpol PP Pak langsung rame banget Pak. Saya lagi ngopi, lagi makan mie ayam gerobakan, sampai kaget Pak saya ngerasa diusir gitu Pak. Terus menurut saya Pak, tentang perpustakaan ya, anak zaman sekarang aja ngerjain PR pada males Pak. Terus masalah buku, zaman sekarang anak-anak pada bacanya Wattpad Pak, atau pada bacanya dari e-book Pak. Makanya
Makanya saya bilang zaman saya sekolah aja perpustakaan sekolah saya tuh gede banget Pak, tapi perpustakaannya sepi. Berarti kan itu menandakan kurangnya minat membaca. Saya takutnya ya Pak, ini saya amit-amit juga nih Pak, saya takutnya ya, itu Bapak buka perpustakaan dan taman 24 jam, jadinya mereka tawurannya di situ Pak. Tapi itu semua kan cuman pikiran negatif saya aja ya Pak, tapi saya tetap berdoa yang terbaik untuk program Bapak Pramono Agung dan juga Bang Dul gitu ya, selaku Gubernur DKI Jakarta. Karena saya yakin dan percaya Pak, setiap segala sesuatu hal yang bertujuan baik, semoga ujungnya hasilnya juga baik. Sekian aja Pak menurut saya ya Pak ya, saya mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata. Sukses dan semangat terus Pak Pram. Enggan tiru KDM Pramono Anung pilih Didi siswa nakal di perpustakaan. Niatnya sih bagus, niatnya Pak ya kan, mendidik siswa nakal. Tapi kalau siswa nakal di perpustakaan ngapain Pak? Ya, disuruh baca buku. Iya mereka baca buku tapi nggak akan masuk di otak ya. Karena belajar itu paksaan, nggak karena dia mereka sendiri. Lucu nih semua. Niatnya bagus coba, niat mengurangi siswa nakal ya kan, biar gak tawuran, biar gak nongkrong-nongkrong, dialihkan ke perpustakaan. Lah pertanyaannya, mereka itu di perpustakaan baca bener atau cuman sok-sokan baca tapi nggak nyantol di kepala? Nah itu Pak. Dan setelah belajar di perpustakaan, apakah mereka nggak nongkrong lagi? Apakah mereka nggak tawuran lagi? Apakah mereka nggak minum-minum lagi? Nggak nentu Pak. Karena nggak 24 jam di perpustakaan Pak, ya kan, paling berapa jam aja. Lucu nih. Ganti ru KDM. Niatnya bagus ya, punya masukan sendiri ya, punya kebijakan sendiri ya, tapi semua Pak kebijakan ini lucu. Jujur, sebagai warga Jakarta, gue setuju banget, gue dukung banget waktu Mas Pram pengen buka jam taman dan juga perpustakaan tuh jauh lebih lama lagi. Yang tadinya tutup sampai sore, sekarang jadi sampai malam. Gue setuju banget. Tapi setelah tahu ini jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya gue jadi bertanya-tanya, emang ada anak-anak yang kerjaannya tawuran setiap hari itu kepikiran buat baca buku? Ya walaupun katanya lonjakannya sampai 53% pembacanya setelah kebijakan Mas Pram itu, gue yakin banget salah satunya bukan anak yang tawuran. Beda circle, beda visi Mas Pram, kok bisa kepikiran ke situ gitu loh. Kalau tujuannya buat anak-anak yang suka baca, pengen tambah literasi, ya itu bagus. Karena gue sendiri suka banget ke perpustakaan. Tapi kalau jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya tolong dipikirin lagi cara yang lebih bagus. Bro, ke perpus yuk kita. Perpustakaan. Hah? Ngapain ke perpustakaan? Sekolah aja kita males, bolos terus. Kok ngapain sih ke perpustakaan? Baca buku dong, baca buku ke perpus. Belajar aja males, mau baca buku. Ya juga ya. Kalau enggak, ke taman aja yuk. Ke taman bro, nongkrong gimana? Ah, boleh tuh nongkrong, boleh. Nah. Sambil minum-minum ya. Kok minum sih? Ke taman nongkrong positif dong kita. Nongkrong positif, bukan minum-minum. Apaan sih lo? Kok apaan? Kalau nggak gini deh, kita solawatan aja gimana? Solawatan kita, yuk. Lo kenapa? Aduh, udah minum dulu, minum. Kebijakan publik memang tidak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak. Tapi ketika kritik muncul dari masyarakat sendiri, dengan nada kecewa hingga sinis, itu pertanda ada yang perlu ditinjau ulang. Apakah pendekatan seperti ini benar-benar menyentuh akar masalah? Atau justru makin menjauh dari kenyataan? Gimana menurut kamu? Apakah ini bentuk pembinaan atau sekadar formalitas belaka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus ikuti video-video kami tentang isu-isu yang ramai dibicarakan netizen. Sampai jumpa di video berikutnya.